harus aku kerjakan, yang kekal tak akan binasa. Aku ikut Yesus, juru selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia Selamat hari Minggu, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih semuanya. Selamat datang di acara perayaan Natal Komunitas Bonapasogit Diaspora atau KBD. Dan tema Natal kita pada tahun ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dengan subtema perjumpaan dengan Kristus mendorong kita untuk menjadi saksinya. Marilah kita mempersiapkan hati, para pengurus, pelayan, dan pengisi acara akan memasuki ruang ibadah bersama-sama dengan kita. Mari kita bersukacita. Selamat datang. Kita berdiri semuanya.
kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan perjumpaan itu mendorong kita menjadi saksinya. Silakan duduk, menginang semua. Marilah kita siapkan hati untuk mengambil saat teduh pribadi lepas pribadi. Natal mempunyai kekuatannya sendiri. Kita semua pasti punya banyak kenangan ketika memperingati masa Natal. Sehingga ketika sampai lagi hari Natal, hari ini kita rayakan bersama, sungguh membawa sukacita di hati. Mengingat Allah yang maha besar, pencipta segala sesuatu, mau merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Lahir dari perut seorang manusia demi aku dan kamu. Dan dia membebaskan kita semua dari dosa. Sungguh luar biasa, tidak ada tandingnya. Karena itu mari kita bersukacita, kita angkat pujian Nunga Jepang Musik.
komunitas Bonapasogit dalam pimpinan Tuhan. Bahwa pertolongan bagi kita dalam kebaktian perayaan Natal komunitas Bonapasogit diaspora hanya datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang setia memenuhi seluruh ciptaannya, Tuhan atas jemaat anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta berkekal dalam Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur atas kasih yang begitu besar yang Engkau telah nyatakan dalam hidup kami. Yaitu Engkau datang ke dalam dunia ini, rela menjadi manusia, lahir di kandang yang hina, mengalami penderitaan, disalibkan, mati dan bangkit bagi kami kalian. Dalam kasih-Mu yang besar hari ini, kami keluarga besar Bonapasogit diaspora bersyukur, berterima kasih atas kemurahan-Mu yang luar biasa yang Engkau telah nyatakan dalam perjalanan hidup kami, terutama hidup kekal yang Engkau telah berikan kepada kami. Pimpin dan sertai kami dalam kebaktian kami, Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bekerja dalam kebaktian pernatal hari ini, sehingga dari awal sampai akhir, baik kami anak-anak-Mu yang dipercayakan dalam perayaan hari ini, dan semua jemaat yang sudah hadir, bahkan jemaat dalam perjalanan ke tempat ini, Tuhan memberkati. Bertiada dalam keadaan baik, kami penuh syukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan, atas keselamatan, atas kelahiran Sang Juru Selamat yang kami peringati hari ini. Mulia iman kami semakin diteguhkan dan dikuatkan, agar nama Tuhan dimuliakan. Pimpinlah seluruh rangkaian perayaan Natal hari ini dari awal sampai akhir, agar melalui nyanyian, melalui pujian, melalui firman Tuhan, melalui doa, biar nama Tuhan dimuliakan, iman kami diteguhkan. Kiranya sukacita Natal memenuhi hati kami, kasih karunia Yesus memampukan kami untuk memberitakan kabar sukacita bagi dunia, agar melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kristus telah lahir dan berita itu sudah sampai kepada kita semua hari ini. Duka cita menjadi sukacita. Mari kita nyanyikan bersama penuh sukacita dan suara yang merdu. Sungguh mulia.
penciptaan dengan jelas memberitahu bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Tidak ada satupun yang ada dan berbentuk kalau bukan Allah lah yang menciptakannya. Dan sesungguhnya hakikat kehidupan itu berasal dan berawal dari Allah sendiri. Karena itu, marilah kita dengarkan kembali kisah penciptaan yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Akulah cakrawala diciptakan Tuhan pada hari kedua. Aku tumbuh-tumbuhan diciptakan Tuhan pada hari ketiga. Aku matahari, aku bulan, aku bintang, diciptakan oleh Tuhan pada hari yang keempat. Pada hari yang kelima, Allah menciptakan binatang laut dan burung. Pada hari keenam, Allah menciptakan manusia. Ketika hari ketujuh, Allah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuatnya itu dari sebagai pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Allah beristirahat. Lukas 1 ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yohanes 10 ayat 14. Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Lukas 1 ayat 27, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Demikianlah anak-anak kita, dari mereka kecil, mereka diajar untuk mengingat apa yang Alkitab nyatakan tentang penciptaan dan tentang siapa Allah. Saat ini kita akan dengarkan kesaksian pujian dari STT Trinity Parapat. Christmas isn't Christmas. Yang mengingatkan bahwa relasi kita dengan Yesus itulah yang menjadi fokus pemberitaan kabar sukacita ini. Berilah hatimu kepada Yesus dan biarlah perjumpaan dengan Yesus memberikan damai sejahtera di hidup kita. Kita dengarkan bersama. Your
Kelahiran Yesus adalah penggenapan rencana Allah atas dunia. Allah sendiri menggenapinya sesuai dengan waktunya. Dan sebelum kelahirannya, ada sejumlah ayat Alkitab yang berisi nubuatan tentang kelahiran Yesus dan penggenapannya. Marilah kita dengarkan bersama liturgi kedua ragam bahasa. Baik, pembacaan liturgi kedua ragam bahasa dalam bahasa Nias. Yohane fazatelu ayati fele simane dae daroma lilo walangi. Simane sa wa umasi lo walangi nasi gulidano. No ibe nononia anda siha sambua. Ina leteki ko doji samati khenia. Ena sokora wa auri sila ayatu iyadu. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Manado. Soalnya Tuhan Allah dah utus dia pe anak datang ke dunia ini bukan mau bahakimi, mar dia pe anak itu mau kasih selamat orang-orang di dunia ini dari hukuman dosa. Yohanes tolu ayat 10 dari bahasa Batak Toba. Ai songonondo holong ni roha ni di bata di Port Bion. Polado anakna nasad sadai di lehon asa unang mago ganup napsea di ibana. Asa hangoluan na saliling-liling na di ibana. Sabdanipun Gusti saking Yohanan bab 3 ayat 16 ingkang mangkaten suraosipun. Awit ini Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake Kang Putra onta-anting supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwe nono urip langgeng. Sabdanipun Gusti mangkaten. Yohanes pasal 3 ayat 16 dalam bahasa Ambon. Allah paling sayang manusia di dunia ini. Sampai antua utus antua pung ana satu areng-areng ini datang ke dunia partabus manusia pung dosa-dosa. Antua utus antua pung ana ini biar siapa yang percaya antua pung ana ni dia seng mati terus, mar hidup terus dengan tua. Yohanes 3 ayat 16 Chinese. Sen ai se zen, sen ce jiang ta de tu sen, ce ke ta men, jiao yi ce sen ta de, fu zhe mei wang, fa zhe yu sen. Yohanes tolu ayat 10 ubani bahasa Simalungun. Ai sonondo holong ni uhur ni nai bata bani dunia on. Pala do anak ni nasasadain iberehon ase ulmago genup na porsaya bani. Tapi ase haguluhan nasadokah ni bani. Amin. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ya, segala suku, kaum, dan bahasa, segala suku, kaum, dan bangsa, mereka mendengar tentang berita sukacita ini. Semua orang bersukacita mendengar kelahiran Yesus ke dunia, dari anak-anak kecil sampai yang sudah lanjut usia. Mari kita dengarkan kesaksian pujian lansia, Las Aroham, yang menyatakan sukacita mereka akan kelahiran Yesus ke dunia. Semua umat manusia, biarlah selalu penuh pujian kepada Allah yang sudah mau hadir ke dalam dunia. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itulah sukacita Maria menerima rencana Allah, menerima karya terbesar Allah bagi dunia melalui dirinya. Kiranya sukacita yang sama mengalir di hati kita semua. Dan mari kita bersama-sama mengangkat pujian, hai dunia, gembiralah. Di hatimu terima
dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Bersama-sama kita katakan, Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masukkanlah hai dunia, pesta anugerahnya, pesta anugerahnya, pesta anugerahnya, pesta anugerahnya, pesta anugerahnya, pesta besar anugerahnya. Kepada Amang Pendeta kami persilahkan. Salam. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anakmu bersyukur dan berterima kasih. Kesempatan yang indah dalam komunitas Bona Pasogit Diaspora, dalam sukacita Natal ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan Roh Kudus kiranya bekerja menolong kami, memberkati kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan semua jemaat yang sudah hadir. Pimpinan dari Allah Roh Kudus bagi kami sekalian. Agar kami memahami firman Tuhan dengan baik. Kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan pada sore hari ini. Agar demikian Tuhan, ketika kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami menjadi pembawa kabar sukacita, memberitakan Injil bagi orang-orang yang belum percaya, bagi orang-orang yang masih dalam perbudakan dosa, bagi orang-orang yang masih tertawan dalam kungkungan duniawi. Kami sadar Ibu sudah tinggal diam pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami berdalam nama Yesus Tuhan, Roh Kudus kiranya menguasai pikiran kami, hati kami, dan kami sehati berdoa, mengusir segala ansih roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami. Agar biarlah ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh memahami dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Horas. Ya. Mohon maaf, saya baru tahu hanya kata Horas. Ya. Ada mertua saya di sini yang sebetulnya mertua saya yang laki, mertua saya marga Sipautar. Mestinya dulu waktu masih hidup almarhum yang suka mengajar bahasa Batak, gitu ya. Kalau mertua saya yang perempuan, ya kadang-kadang, gitu ya. Tapi kata mertua saya yang perempuan bilang, kadang-kadang Pak Pendeta keras kepala, susah diajarin. Ya. Nah mungkin karena bahasanya berbeda ya, jadi itu perjuangan yang cukup berat ya. Tapi saya sendiri berjanji bahwa suatu saat saya bisa berbahasa Batak, gitu ya. Walaupun kami sudah menikah, sudah hampir 20 tahun ya kami menikah, tapi belum bisa berbahasa Batak ya itu. Saya selama 10 hari kemarin bulan September di Parapat, 10 hari saya di Parapat. Itu hanya 2 bahasa yang saya dengar setiap hari, yaitu bahasa Batak dan bahasa Inggris. Gitu ya. Lalu dalam hati ini kalau saya tinggal 6 bulan mungkin saya pintar berbahasa Batak, gitu ya. Suatu saat kira-kira saya bisa tinggal di Parapat selama 6 bulan. Jadi kursus ya selain mengajar, tapi juga kursus untuk bahasa Batak. Nah,
Bapak sekalian yang saya kasih, memang hari ini tanggal 1, undangan yang diberikan kepada saya waktu itu oleh ibu siapa saya lupa. Nah, jadi memang itulah pergumulan kami sebagai hamba Tuhan, juga kadang-kadang stres karena bagaimana menyesuaikan jadwal, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya jemaat yang stres, kami juga stres. Bagaimana mencocokkan jadwal. Dan kemudian berjalan selama kira-kira 2 minggu saya putuskan untuk khotbah hari ini. Ya, karena sebetulnya saya hari ini khotbah di Pangkalan Bun. Dan saya diundang khotbah selama 12 hari, sebetulnya keliling selama 12 hari di sana. Cuma kemudian saya memutuskan untuk khotbah di sini. Karena istri saya selalu berkata kepada saya, sekali-sekali khotbah di kota, jangan khotbah di desa terus. Gitu ya. Nah itu ya. Jadi bersyukur karena memang gereja kita di Pangkalan Bun itu juga sangat banyak ya. Dan masuk ke pedalaman-pedalaman yang cukup jauh. Dan sampai ke dari yang paling ujung antara perbatasan antara Kalteng sama Kalabar saya sudah sampai ke sana. Jadi memang penginjilan itu sangat penting. Itu sebabnya gereja kita, Gereja Kristen Setia Indonesia, paham atau pengajaran mendasar itu adalah reform Injili. Kenapa disebut sebagai reform? Karena semua pengajaran harus kembali kepada Alkitab. Harus kembali kepada Alkitab. Kenapa disebut sebagai Injili? Karena berita tentang keselamatan, berita tentang hidup kekal di dalam Yesus Kristus itu harus disampaikan kepada orang yang belum percaya. Amin. Itu sebabnya tema ini sangat cocok, gitu ya. Perjumpaan dengan Kristus. Ya. Perjumpaan dengan Kristus itu menggetarkan hati kita. Sehingga kita tidak akan berdiam diri. Kita tidak akan berdiam diri setelah kita percaya Yesus. Maka menurut saya, salah satu tanda orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen itu bisa menginjili. Cuma kan pertanyaannya adalah, bagaimana caranya orang Kristen yang sudah percaya? Atau orang Kristen yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, itu bisa menginjili? Memang itu perlu belajar metode penginjilan. Itu makanya bersyukur karena Amang Johnson itu memberi tugas kepada saya. Ya. Jadi Amang 1 kali pertemuan lagi. Ya, tugas untuk saya mengajar alumni kita dengan metode. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, ada namanya Evangelis Explosion. Evangelis Explosion itu pertama saya pelajari itu tahun 96. Diajar oleh dosen kami dari Amerika, namanya Pak David. Pak David Park, sekarang tinggal di Bandung. Dan kami sama-sama bekerja untuk tim misi penginjilan. Lalu kemudian kita belajar metode namanya 4 hukum rohani. Kasih Allah, manusia berdosa, tawaran keselamatan dan keputusan. Kasih Allah, manusia berdosa, tawaran keselamatan, keputusan. Lalu kemudian kalau untuk anak-anak sekolah minggu, ada yang disebut sebagai buku tan kata, yang 5 warna. Ya, itu sangat bagus. Lalu kemudian yang terakhir, yang keempat, ya ini yang berat. Ya, ini yang berat. Karena berat, Amang Johnson, maka kami sudah 3 minggu ini masih menunggu. Agak berat. Karena apa? Metodenya apa? Bagaimana menginjili? 7 prinsip menuju siratal mustaqim. Nah, ini yang berat. 7 prinsip menuju siratal mustaqim. Bagaimana menginjili orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, karena harus kita jujur, Bapak Ibu yang saya kasihi, harus kita jujur bahwa belum tentu orang-orang dalam gereja itu sudah percaya Yesus. Harus kita jujur bahwa belum tentu orang-orang yang ikut koor, bukan berarti aminan di sini, bukan ya. Yang paduan suara, yang memberi sumbangan untuk gereja, belum tentu. Pertanyaan yang paling sederhana, kalau kamu meninggal hari ini, kamu ke mana? Ke surga atau ke neraka? Pertanyaan yang kedua, kalau kamu meninggal dan kemudian Yesus bertanya kepada kamu, kenapa kamu masuk ke surga? Kalau kita yang percaya Yesus, kita akan berkata, karena saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak seorang pun kepada Bapa kalau tidak mulai aku. Maka yang saya kasih, pastikan semua dalam ruangan ini sudah percaya Tuhan Yesus. Amin. Kok aminnya kecil ya? Pastikan bahwa semua dalam ruangan ini percaya Tuhan Yesus. Amin. Karena yang saya kasihi,
tidak satupun kita akan bawa kecuali iman kepada Yesus Kristus dan jiwa-jiwa yang kita ingini yang masuk dalam kerajaan surga. Amin. Banyak orang mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, mengejar kekayaan, ya, sekolah sini, sekolah sana, tapi tidak melakukan penginjilan. Saya memang 1,5 bulan ini cukup stres juga karena urus kampus, ya. Memang periode kedua saya diminta lagi oleh yayasan sebagai Kaprodi Destia. Jadi tanggal 6 sampai tanggal 8 itu ada asesmen lapangan. Tadi pagi asesornya sudah telepon saya, Pak Joni, ini pagi-pagi sudah asesor ke telepon, gitu ya. Lalu saya bilang, siap Pak, kami sudah siap semua dokumen-dokumen, semua pedoman-pedoman, gitu ya. Tidak mudah, Bapak Ibu sekalian, sekarang mengurus STT tidak mudah. Gitu. Tetapi bersyukur, kenapa? Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan. Karena apa? Apa yang kita kerjakan mendidik orang-orang, mendidik anak-anak kita supaya apa? Supaya belajar Alkitab dengan baik, belajar firman Tuhan dengan baik, supaya tidak menyesatkan dan disesatkan. Karena apa? Teks ini menarik dalam bacaan kita hari ini. Saya mengajak kita membaca Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Walaupun temanya itu hanya satu ayat yang diambil, tapi saya mengajak untuk membaca keseluruhan dari ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membaca ayat yang ke-8, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang ke-9 bergantian sampai ayat yang ke-20. Dengan perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Bapak sekalian yang saya kasihi, tema kita hari ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem dengan subtema perjumpaan dengan Kristus mendorong kita menjadi saksi baginya. Perjumpaan dengan Kristus mendorong kita untuk menjadi saksi bagi Dia. Kalau kita dalam kebaktian minggu, seringkali kita itu kemudian mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Salah satu pengakuan iman rasuli yang menjadi ungkapan kita, kalimatnya itu adalah dalam ungkapan bahwa yang dikandung dari Roh Kudus lahir dari anak darah Maria. Yang dikandung dari Roh Kudus lahir dari anak darah Maria. Itu artinya bahwa kelahiran sang juru selamat
betul-betul lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Walaupun Bapak Ibu, kalau kita melihat pengajaran yang cukup heboh tahun lalu, yang mulai berkembang di Amerika, kira-kira tahun 90-an, yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan manusia sejati. Yesus itu bukan manusia. Tetapi kemudian dikembangkan oleh seorang teolog yang sangat terkenal, ya, yang juga menjadi pendeta Indonesia, yang sangat menggetarkan pengajaran Kristen di Indonesia. Yaitu siapa? Yaitu pendeta yang ngaku-ngaku sebagai seorang teolog, seorang pengajar Alkitab, seorang yang mengerti tentang firman Tuhan, seorang yang mendalami firman Tuhan, tetapi ternyata salah. Itu Bian Siwarta. Ya, Bian Siwarta, ada bukunya yang saya bawa, yang kemarin juga dibeli oleh Pak Ketua kita, Pak Eliusko. Ya, bukunya cukup tebal. Itu mengembangkan bahwa ternyata pengajaran itu terus-menerus menggerogoti iman Kristen. Apakah betul-betul Yesus itu adalah manusia? Alkitab dengan tegas dalam pengakuan dalam credo kita bahwa Yesus itu lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Dan Yesus hidup selama 3,5 tahun dalam pelayanan, sangat dikenal. Dari Kanaan, dari Yudea, dari Samaria, sampai terus-menerus dalam pemberitaan Injil. Diteruskan oleh para rasul sampai hari ini. Dikenal Yesus Kristus bukan hanya sebagai Allah, tapi juga sebagai manusia. Nah, coba yang saya kasih, pengajaran-pengajaran sesat seperti ini harus memang kita hati-hati. Itu makanya kita bersyukur almarhum Amang Pendeta Mangapul Sagala begitu menentang berbagai pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Begitu greget, ya, saya memakai kata greget ya, melihat pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang mengaku teolog, mengaku belajar Alkitab, tetapi menyesatkan umat. Itu sangat berbahaya. Memang dalam proses perdebatan, dalam proses diskusi cukup sengit, cukup panas, cukup mengkhawatirkan. Karena apa? Menggetarkan hati orang-orang yang terus menentang kebenaran. Tapi Bapak yang saya kasih, kalau hari ini pengajaran Alkitab tidak dapat diselewengkan oleh siapapun juga, itu artinya apa? Firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Amin. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka jawaban yang saya kasih, perjumpaan kita dengan Kristus membuat kita sungguh-sungguh dipakai Tuhan menjadi saksi. Persoalannya lah, kalau kita ke gereja, kalau kita memuji Tuhan, seringkali kita berkata, Tuhan, saya ingin Engkau pakai untuk menyampaikan Injil bagi orang lain. Karena penginjilan itu bukan hanya tugas pendeta. Penginjilan itu bukan hanya tugas orang-orang yang belajar Alkitab BCT, bukan. Penginjilan itu bukan hanya orang-orang yang mengerti Alkitab, bukan. Tapi penginjilan itu semua tugas orang Kristen. Ada sebuah lagu yang sering dinyanyikan, kalau adalah KKR Bapak Stephen Tong. Lagu judulnya adalah Kemana Saja. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Wah, kalimat yang berikut. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Wah, pimpinan Tuhan sempurna. Karena penginjilan bukan hanya di kota. Penginjilan bukan hanya sekarang banyak penginjilan di medsos. Medsos bisa dipakai penginjilan. Tapi juga saya mengamati medsos juga banyak terjadi penyelewengan dalam penginjilan. Binatang buas.
Dalam suasana dua ketakutan itu, malaikat Tuhan menjumpai mereka. Dalam cerita yang menarik, hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Nah, jemaat yang saya kasihi, mari kita perhatikan pesan malaikat Tuhan dan kalimat ini. Dalam ayat yang ke-10. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesusahan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Penyebutan Tuhan Yesus, penyebutan Juru Selamat bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Amin. 3 kata. Hari ini telah lahir bagimu, pertama Juru Selamat. Yang kedua apa? Kristus. Yang ketiga apa? Tuhan. Wah, luar biasa. Ketika para gembala dalam suasana ketakutan, sering menjaga domba kambing, dalam suasana itu malaikat Tuhan menjumpai mereka. Sehingga ada 3 pertanyaan yang muncul ketika saya meneliti. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Tes ini kemudian saya buatnya di artikel. Ya, nanti akan saya tadi pagi saya WA Pak Ketua kita Pak Eli, saya bilang nanti diterbitkan di Cinta 4. Jadi sudah 17 halaman saya buat. Sudah hampir 6.000 kata. Sudah cocok. Karena saya pikir daripada jadi khotbah, mendingan jadi artikel supaya dapat dibaca oleh banyak orang. Waktu konfirmasi malaikat Tuhan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Wah, luar biasa. Ungkapan dari Tuhan melalui para malaikat kepada para gembala. Juru Selamat. Kata yang kedua dalam ayat yang ke-11. Kristus. Kata yang ketiga adalah Tuhan. Wah, Juru Selamat. Mari kita sama-sama berkata. Pertama, Juru Selamat. Yang kedua, Kristus. Yang ketiga apa? Tuhan. Wah. Siapakah Juru Selamat? Yesus, Tuhan Yesus. Siapakah Kristus? Sang Juru Selamat. Siapakah Tuhan? Dia yang berinkarnasi dalam Filipi pasal yang kedua. Maka menjadi pertanyaan waktu saya meneliti ini, ada 3 pertanyaan muncul adalah mengapa harus kepada para gembala? Mengapa harus kepada para gembala? Yang kedua, mengapa para gembala itu mengalami ketakutan? Dan pertanyaan ketiga lah, mengapa setelah mereka mendengarkan suara itu, langsung mereka pergi dan ingin melihat Sang Kristus yang lahir di Bethlehem itu, tanpa mereka berpikir panjang. Dalam tanda kutip, orang-orang Yahudi menganggap para gembala itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya Bapak Ibu, akhirnya ada orang-orang yang dalam tanda kutip secara manusia, akhirnya kemudian mereka percaya Yesus. Itu karena betul-betul anugerah, amin. Efesus pasal 2 yang ke-8 dan 9. Kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ada orang yang diperbudak dalam dosa, dalam ketidakbenaran, dalam cengkeraman, kegelapan, dalam cengkeraman, ketidakbenaran. Kasih karunia membuat dia selamat. Betul-betul karena Roh Kudus bekerja. Yohanes pasal yang ke-16 dan ke-8. Diinsapkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman, supaya kembali ke jalan yang benar. Tahu siapa itu Tuhan yang sebenarnya? Itu karena apa? Karena Roh Kudus bekerja. Dan apa yang terjadi ceritanya Bapak Ibu? Setelah para malaikat itu memberi informasi kepada para gembala langsung datang ke Bethlehem. Ya. Saya membaca beberapa catatan, kurang lebih mereka jalan selama 9 kilo.
mereka menjumpai Yesus yang lahir itu. Mereka terkejut karena apa? Apa yang diberitahu oleh malaikat betul-betul terjadi. Saking senangnya, saking sukacitanya. Maka apa yang mereka lakukan? Dalam cerita yang selanjutnya, mereka memberitahu kepada banyak orang bahwa Sang Juru Selamat yang lahir itu betul-betul terjadi di Bethlehem. Wah, Bapak sekalian, ini memberi informasi kepada kita. Kalau orang itu yakin akan keselamatan, dia tidak akan pernah tenang. Amin. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau orang itu yakin bahwa dia diselamatkan, dia tidak akan pernah tenang. Tapi kalau ada orang Kristen yang tenang-tenang, saya yakin dia tidak diselamatkan. Karena orang yang diselamatkan, dia tidak akan pernah tenang. Dia harus beritakan Injil, sampaikan kabar baik. Saya kemarin kelas terakhir itu dengan kakak alumni, ada kakak alumni yang presentasi mengenai buku tanpa kata itu. Wah, saya senang sekali. Lalu saya bilang, Kak, kalau saya memberi nilai, saya kasih nilai 98. Oh, kenapa ada yang, saya bilang ada dua hal yang kurang. Pertama, waktu cerita tentang anak sekolah minggu, jangan wajahnya seram. Tapi wajahnya harus kelihatan sukacita. Yang kedua, waktu cerita kelihatan wajahnya sukacita, tapi harus serius, jangan santai. Nah, ini berita penting, ini bukan berita biasa. Karena berita penting, ceritanya harus serius supaya waktu anak itu dengar, dia tertarik dengan apa yang kamu ceritakan. Nah, jemaat yang saya kasih, para malaikat ketika memberi konfirmasi kepada para gembala dan mereka sudah memberitahu apa yang terjadi dan mereka langsung melihat apa yang telah terjadi itu, mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak tinggal diam, Bapak Ibu sekalian. Mereka menceritakan apa yang terjadi itu. Maka jemaat yang saya kasih, kalau kita diselamatkan, hati kita akan digetarkan setiap hari untuk memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya orang yang belum percaya menjadi percaya. Amin. Orang yang belum percaya. Banyak orang di sekitar kita yang belum percaya. Mungkin itu teman kita. Mungkin itu tetangga kita. Mungkin itu sahabat kita. Saya secara pribadi, setiap kali saya ketemu orang, dalam hati saya, kapan saya penginjilan? Ya. Tetangga-tetangga yang belum percaya, saya dalam hati, kapan saya penginjilan? Itu hanya bersyukur saya waktu dari Parapat ke Silang itu. Wah, saya dapat 1 jiwa di mobil. Wah, ini kayaknya cocok ini saya penginjilan. Saya dapat. Saya senang sekali gitu ya. Setelah kami ngobrol kira-kira setengah jam, wah ini kesempatan. Saya harus, metode yang saya pakai adalah 4 hukum rohani. Wah dapat, wah senang sekali. Wah, 1000 malaikat bersukaria karena satu orang percaya. Nah, jemaat yang saya kasih, perjumpaan kita dengan Kristus itu akan menggetarkan hati kita. Jadi kalau orang Kristen yang santai, tidak penginjilan, ya, apalagi rajin sih ke gereja, persembahan sih rajin, ya, paduan suara apalagi, tapi nggak penginjilan. Makanya kalau kita membaca buku yang dikarang oleh Peter Stephen Tong, judulnya itu Teologi Penginjilan, beliau berkata, gereja yang tidak penginjilan, orang Kristen yang tidak penginjilan adalah orang Kristen yang sedang bunuh diri. Maka penginjilan itu sangat penting. Apa inti penginjilan? Kita memberitahu tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan 4, kita memberitahu Kristus sudah mati menggantikan kita yang berdosa. Kristus sudah bangkit, kebangkitannya memberi kita kepastian bahwa dia sudah hidup, maka kita pun yang percaya pasti hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang saya kasih, apa yang terjadi dalam ayat yang ke-14? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Wah, ini sebuah konfirmasi yang luar biasa. Musuh terbesar dalam dunia adalah apa? Manusia dalam kungkungan dosa. Manusia dalam kungkungan dosa disebabkan karena apa? Karena keinginan daging,
karena keinginan daging, manusia dalam kungkungan dosa. Dan yang kedua adalah manusia dalam kungkungan kuasa setan, kuasa dosa, kuasa setan. Maka tidak terlepas, tetapi Kristus dengan kematian kebangkitannya melepaskan kita. Amin. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu, pilkada ini nyerinya sedap ya. Pilkada ini. Ya. Kami pendeta ini saran telepon. Kapan berdoa? Waktu ke NTT, ada bupati yang mau disantet hampir meninggal. Itu. Saya pas berkunjung ke Sumba, saya bilang, telepon saya jam 2 pagi. Pak Pendeta, di mana? Saya bilang, saya di sini. Kami jemput ya. Wah, kemarin terjadi lagi. Beberapa wilayah terjadi lagi. Jadi memang pemilihan kades, apalagi pemilihan lurah, semua pemilihan, ya, semua pemilihan kecuali mungkin ya, ini seadil ya mungkin, tapi semua pemilihan kepala desa itu semua pakai itu. Yang saya nggak bisa bayangkan itu ada orang yang telepon saya dari Amerika, katanya disantet di Amerika. Wah, ya, dong saya ini dikenal sebagai pendeta yang suka usir setan. Jadi kalau ada yang takut setan, bisa ketemu saya. Ya. Mengapa itu terjadi? Karena manusia dalam kungkungan perbudakan keinginan daging. Manusia dalam perbudakan keinginan setan. Bersyukur kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Kita dibebaskan, itu yang menggerakkan hati kita untuk melakukan penginjilan. Sehingga orang Kristen tidak penginjilan. Orang Kristen hanya rajin di gereja. Orang Kristen setia secara dalam aktivitas agamawi, kelihatan setia, tapi tidak penginjilan, itu bukan Kristen. Itu bukan Kristen. Karena Kristen itu adalah Tuhan memberi anugerah keselamatan dan menggerakkan hati kita untuk penginjilan. Amin. Amin. Bukan Kristen itu saya berKTP Kristen, saya hari Minggu ke gereja, saya ikut komunitas Kristen, bukan itu. Tapi Kristen itu adalah saya diberi anugerah keselamatan yang menggerakkan hati saya untuk melakukan penginjilan. Maka penginjilan itu bukan tugas pendeta, bukan tugas orang-orang yang belajar Alkitab, bukan. Tapi tugas semua orang-orang yang percaya Yesus. Ayo Bapak Ibu, bagi yang belum pernah menginjili, saya harap keluar dari gereja ini jangan tenang. Lebih lanjut lagi, bagi Bapak Ibu yang belum pernah penginjilan, sebelum meninggal penginjilan. Bayangkan kita di sini kira-kira berapa orang? Bu, kira-kira berapa orang ya Bu? Ya. Kalau ada katakanlah 80 ada ya, 100 ada ya? 140, ya kita buat 150 ya, supaya gampang. 150 kali 2, berapa? Wah, 300. 150 kali 2, artinya kita menjili. Wah, satu orang 1, apalagi satu orang 10, satu orang 20, waduh. Banyak orang bersukaria di surga, amin. Tapi kita harus ingat, materialisme, konsumerisme, hidup egois, sombong, terikat dalam hal-hal dunia, egois, apalagi serakah, semua keinginan daging yang memperbudak kita, susah kita penginjilan. Karena apa? Yang diingat hari libur apa? Jalan-jalan. Yang diingat kalau punya uang apa? Belanja. Betul gak? Yang diingat kalau sehat apa? Ya jalan-jalan. Tapi karena berpikir, kalau saya sehat, saya penginjilan. Saya punya uang, saya kasih untuk misi. Peter Wagner, tokoh gereja yang terkenal kan? 3D, doa, dana, dan daya. Nah ini doa pun enggak, dana pun enggak, apalagi daya.
orang Kristen yang berpangku tangan terus, ya, sampai dia mengalami kematian. Jemaat yang saya kasih, bagian yang berikut saya mengajak kita untuk memperhatikan apa yang kemudian membuat kita itu kemudian merasa bahwa kabar sukacita itu menggerakkan kita. Karena kita punya beban, orang-orang yang sedang berbaris dalam menuju kebinasaan. Ada orang-orang yang sedang baris dalam siksaan kekal, kalau bukan kita. Susah sekarang memang orang itu menggerakkan orang untuk penginjilan. Itu. Susah. Susah karena apa tadi? Hal-hal yang duniawi tadi. Itu. Orang berpikir untuk dirinya, orang berpikir untuk kesenangannya, orang berpikir untuk kenyamanannya, tetapi dia berpikir, kalau saya meninggal apa yang saya bawa ketika berjumpa dengan Tuhan? Apa sih yang kita bawa? Rumah kita bawa? Enggak. Gitu. Hal-hal yang kita banggakan lahirnya, itu ada kita bawa. Satu pun kita tidak akan bawa secara lahiriah. Tetapi jiwa-jiwa yang kita injili, itu yang akan kita bawa berjumpa dengan Yesus. Wah, waktu kita berjumpa dengan Yesus, kita sangat senang, kita sangat suka cita karena apa? Tugas selamat kita di dunia dalam memberitakan kabar baik telah capai. Maka jemaat yang sekasih, ayo, mari kita penginjilan. Bagaimana caranya? Ini caranya. Memang kalau Bapak Ibu, kalau misalnya kurang paham tentang metodenya, kita mesti belajar. Sebab kalau orang tidak tahu caranya itu bermasalah. Dan di Indonesia ini memang betul. Karena banyak yang tidak tahu caranya, jadi masalah. Jadi masalah. Harus tahu caranya. Itu. Tapi saya yakin begini Bapak Ibu. Kalau orang itu Tuhan sentuh hatinya, mengalami keselamatan dari Tuhan, Tuhan akan bentuk dia untuk bagaimana penginjilan yang baik. Maka dia belajar bagaimana penginjilan. Dia belajar bagaimana Injil disampaikan. Supaya apa? Orang yang mendengar Injil itu kemudian percaya Tuhan Yesus. Bapak yang saya kasih, siapa sih gembala? Orang-orang biasa. Mereka hanya tinggal di padang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tinggal di padang. Saya katakan tadi dua hal yang mereka takutkan, yaitu takut dirampok dan takut binatang buas memakan domba dan kambing yang mereka pelihara. Tapi suasana itu menggetarkan hati mereka. Ketakutan kemudian menjadi hilang karena mereka jumpa dengan Yesus. Nah, zaman sekarang kita seperti apa? Itu makanya Bapak yang saya kasih, ada lagu yang diciptakan oleh almarhum. Saya sempat, tadi malam itu saya sempat melihat pin yang ada tulisan api penginjilan, yaitu ya. Saya sebetulnya mau pakai di sini biar kelihatan keren ya, tapi saya lupa. Ada satu lagu yang menarik yang dikarang oleh almarhum, ya, yaitu siapakah ya, yang harus aku itu. Bisa, Kak Roy bisa? Siapakah yang harus aku ikut? Selama hidup di dunia, apakah yang harus aku kerjakan, yang kekal tak akan binasa? Aku hidup Yesus, juru selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku harus selama hidup di dunia. Apakah yang harus aku kerjakan, yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, juru selamatku. Aku ikut Yesus,
Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Wah, luar biasa kalimat itu. Lagu yang sangat menggetarkan. Aku ikut Yesus juru selamatku. Aku ingin menjadi berkat, memberitakan Injil, supaya orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Jemaat yang saya kasih, apa yang menjadi aplikasi bagi kita hari ini? Yang pertama, saya mencatat di sini, ya, adalah bahwa kita harus pastikan bahwa kita yang sudah percaya. Kita semua dalam ruang ini kita harus pastikan bahwa kita ini sudah percaya. Amin. Jangan sampai kita rayakan Natal tapi kita ditanya, kalau kamu meninggal hari ini kemana? Kita akan berkata, saya pasti surga. Mau besok saya meninggal, lusa saya meninggal, minggu depan saya meninggal, bulan depan saya meninggal, tahun depan saya meninggal, tempat saya pasti di surga. Amin. Tapi tidak cukup Bapak Ibu di situ. Kalau Tuhan sudah berikan kepastian keselamatan, mari kita penginjilan. Amin. Mari kita penginjilan. Bapak Ibu yang belum pernah penginjilan, sebelum meninggal penginjilan. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu yang belum pernah penginjilan, yang ikut Natal hari ini, yang belum pernah penginjilan sebelum meninggal. Karena iman Kristen bukan hanya milik kita. Iman Kristen bukan hanya kita pegang, lalu setelah Tuhan panggil kita untuk surga. Bukan. Penginjilan sebelum kita meninggal. Saya harus menginjili. Orang itu percaya atau tidak percaya, bukan urusan saya. Roh Kudus bekerja. Yang kedua, aplikasi yang kedua, kita harus ingat bahwa dalam kita menjadi berkat, menjadi saksi itu, kita akan mengalami tantangan. Ya. Kita akan mengalami tantangan. Suatu ketika saya itu pas ada orang sakit saya doakan, lalu kemudian saya pikir dalam hati cocok ini penginjilan. Lalu kemudian setelah penginjilan, lalu anaknya bilang, Pak, boleh nggak saya rekam? Silakan rekam. Ya, walaupun teman kita yang seberang, silakan rekam. Saya tidak takut. Tantangan. Kita akan menghadapi tantangan. Takut kristenisasi. Takut dikucilkan. Takut dibunuh. Takut diancam. Ketakutan. Makanya orang sekarang orang Kristen, daripada saya diancam, mendingan saya diam-diam saja. Daripada saya diancam, mendingan saya diam-diam gereja. Itu bukan orang Kristen. Justru ancaman itu membuat kita tahu bahwa ada jiwa yang kita harus rebut. Dalam Yudas kita harus rebut dari api neraka. Kita harus rebut. Penginjilan itu merebut orang dari kungkungan kuasa kegelapan, supaya datang ke terang. Penginjilan. Tantangan kita hadapi. Tantangan itu memang tidak mudah. Tapi saya yakin Bapak Ibu, Roh Kudus pimpin kita, kesungguhan hati kita dalam penginjilan, Tuhan pasti memberikan kita keberanian. Amin. Tuhan pasti memberi keberanian. Keberanian, berani memberitakan Injil. Berani bersaksi tentang siapakah Yesus. Saya kalau ketemu dengan orang-orang yang pakai kuasa gelap itu geretan saya. Berani, kenapa? Roh Kudus pasti bekerja. Jangan pernah takut. Karena roh yang dalam diri kita, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, roh dalam diri kita lebih besar. Injil itu merobohkan tembok dosa, tembok kuasa kegelapan, tembok dari semua keinginan daging. Injil itu merobohkan. Maka Bapak Ibu sekalian saya kasih, tidak perlu kita takut. Ada ancaman? Oke. Tidak getar. Kurang kanan, oke. Apalagi ke daerah-daerah terpencil, ya. Saya selalu berkata, mau tempatnya itu bintang 5 atau banyak bintang sama. Ngerti Bapak Ibu ya? Mau tempatnya bintang 5 atau banyak bintang sama, saya akan takut. Karena hati yang menggetarkan untuk penginjilan. Ya. Tantangan jalan cukup jauh ya, apalagi kami ke dalam pedalaman. Ya. Tadi malam itu Bapak Ibu, kebetulan di Sinode itu kan saya
Sekarang itu ketua 3 di sinode. Ketua 3 itu ketua 3 itu tugasnya pelayanan dan pembinaan warga gereja. Jadi tadi malam saya membuat pembinaan untuk para calon pendeta. Saya bilang sama calon-calon pendeta, ingat waktu kamu pergi ke hutan, ke tempat-tempat yang seram, itu tantangan. Kalau ular lewat, itu tantangan. Kalau binatang buas, misalnya kalau di Kuala Kapus ya, 2 tahun lalu saya pergi, wah banyak sekali ular. Setiap 1 menit harus klakson. Bayangkan, tangan saya selama 1 jam itu klakson sampai itu. Klakson terus, karena apa? Banyak ular. Dan jalannya itu memang rusak. Jam 1, jam 2 pagi masih naik motor, klakson terus. Tantangan. Apakah takut? Tidak. Apa gentar? Tidak. Tantangan. Yang ketiga, dalam memberitakan Injil, motivasi kita. Motivasi kita, Bapak Ibu sekalian. Motivasi kita adalah orang-orang yang belum percaya supaya menjadi percaya. Amin. Orang-orang yang dalam perbudakan dosa supaya tobat. Orang-orang dalam perbudakan kuasa setan supaya meninggalkan kejahatan, meninggalkan kungkungan kuasa setan. Itu motivasi kita. Dia sangat berharga di matamu. Itu motivasi kita. Maka semua yang menghalangi kita tidak akan melenturkan motivasi kita. Karena dorong begitu kuat, begitu sangat kuat mendorong kita untuk penginjilan. Maka tidak ada yang membuat kita gentar. Kemurnian hati kita, kesungguhan hati kita dalam penginjilan. Teman-teman saya kasih motivasi yang benar, Tuhan pasti sertai. Amin. Motivasi yang tulus, yang jujur, yang sungguh-sungguh, Tuhan pasti sertai. Teman-teman saya kasih, tema kita hari ini adalah perjumpaan dengan Kristus. Perjumpaan kita dengan Kristus mendorong kita menjadi saksi baginya. Mari kita bersaksi. Mari kita bersaksi. Mari kita semua dalam ruangan ini jangan pernah berdiam diri kalau belum bersaksi. Mari kita memberitakan Injil. Berita tentang kematian, tentang kebangkitan. Supaya orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Perjumpaanku dengan Kristus membuat aku menjadi saksi bagi banyak orang. Sehingga melalui hidupku banyak orang diselamatkan. Mari kita tunduk kepala. Saya berikan kesempatan bagi semua Bapak Ibu jemaat sekalian, amang, inang, kakak, adik, semua jemaat yang lain, untuk boleh berbicara kepada Tuhan. Nyatakan komitmenmu pada hari ini. Tuhan, saya akan mau melakukan penginjilan sebelum Engkau manggil saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Semua kami yang tunduk di hadapan Engkau Tuhan. Kalau di antara kami ada yang Tuhan jumpai, belum memiliki kepastian keselamatan, kiranya hari ini mereka boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Engkau. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang hidup. Tidak ada jalan lain yang olehnya sampai ke surga kecuali melalui Yesus Kristus. Jika Tuhan dapati juga di antara kami sekalian yang hadir pada kesempatan ini, yang belum sama sekali melakukan penginjilan, yang belum pernah melakukan penginjilan, memberitakan Yesus Kristus tentang kematian dan kebangkitannya, Tuhan ampuni mereka. Biar setelah mereka tinggalkan tempat ini Tuhan, selama Tuhan beri kesempatan untuk hidup, mereka boleh memberitakan Yesus. Tuhan juga ampuni kami Tuhan. Kalau tidak ada gairah, tidak semangat yang Tuhan jumpai dalam hidup kami,
sebagai orang-orang yang sudah lama percaya, bila ketika kami meninggalkan gereja ini Tuhan, kami boleh Tuhan gerakan dengan semangat, dengan api dari sorga membakar hati kami, untuk terus memberitakan Injil bagi orang lain. Sehingga orang-orang yang sedang dalam barisan menuju kepada hukuman kekal, boleh hidup kami, mereka boleh percaya kepada Engkau. Masuk dalam bagian Tuhan tentukan sebagai warga kerajaan Allah. Berarti dan Engkau materaikan firman-Mu yang kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, dalam hidup yang Tuhan berikan, kami boleh memberitakan ini. Kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita, sehingga Tuhan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu dibesarkan. Inilah doa kami Tuhan. Yang bersyukur kami untuk firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami pada sore hari ini. Sekali materaikan dalam hati kami sekalian. Dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Di tengah malam yang syahdu, malaikat menyaksikan kelahiran Juru Selamat, yaitu Mesias Tuhan kepada para gembala. Malaikat bersama bala tentara surga memuji Allah. Dan para gembala ketika menerima berita sukacita, mereka tidak berdiam diri, tapi memilih jadi orang yang menyaksikan Yesus kepada dunia. Perjumpaan dengan Kristus menggerakkan hati mereka melakukan penginjilan. Saat ini kita akan dengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Purna Naposo HKBP Menteng Jalan Jambu, menyanyikan lagu Oh Holy Night.
Kartika berkilauan menyambut kedatangan penebus. Dunia yang diliputi kegelapan kini berseri dan harapan dan sukacita bagi semua yang menantikan the night when the dear Savior's word long lay the world in sin and error pining till he appeared and the soul found this world. A thrill of hope
mungkin pada waktu malaikat bersama-sama menyanyi, mengikrarkan suara yang indah ketika Yesus lahir. Saat ini kita akan menyalakan lilin Natal. Kami undang untuk maju ke depan menyalakan lilin. Kepada pembicara kita, Bapak Pendeta Jonidius Ilu, Ibu Junike Sagala Borusahaan, perwakilan organ Yayasan Bina Dunia Amang Ferry Tampu Bolon, perwakilan Jemaat Pria Amang Togi Sinaga, perwakilan Jemaat Wanita Inang Nyonya Pasaribu Anita Boruhuta Gaul, dan perwakilan anak Mika Siregar. Malam kudus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap. Dan kini dunia, mari kita sambut Juru Selamat kita sembah Dia. Kita semua berdiri dan angkat pujian Sonangni Borngenai. Bagikan terang Natal itu kepada semua umat. Mari yang pria nyanyikan malam kudus sunyi senyap. Tercermin
sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Maka kata Yesus kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Mari kita angkat lilin bersama-sama dan jadilah pembawa terang. Jadilah pemberita Injil dimanapun kita berada. Kita nyanyikan ayat 4 bersama-sama. Mampukan kami Tuhan menjadi pemberita kebenaran, pemberita Injil. Amin. Silakan duduk. Dan lilin boleh dimatikan. Setiap insan yang menyaksikan lahirnya Mesias selalu penuh sukacita. Simeon orang yang benar dan saleh juga, dan dia begitu bersukacita ketika bertemu dengan bayi Yesus. Saat ini pun teman-teman kita dari KBD akan memberi kesaksian pujian dengan hati yang penuh sukacita. Mereka akan nyanyikan Natal telah tiba.
Semua orang penuh sukacita ketika mengingat dan merayakan Natal. Dan orang datang menyembah kepada Yesus. Menyembah Yesus membebaskan kita terfokus pada materi, harta benda duniawi. Itu tidak lagi mencengkeram hati kita. Tapi ada kesukacitaan melayani, kerelaan memberi harta benda kita sebagai persembahan. Itulah yang dilakukan orang Majus ketika menyembah Yesus. Mereka memberikan yang terbaik yang ada padanya. Mari kita memberikan yang terbaik sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian Alam Raya berkumandang sambil mengumpulkan persembahan. Oh
Dan saat ini kita juga kembali mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Purna Naposo HKBP Menteng Jalan Jambu yang mengajak kita menyembah Raja yang sudah lahir itu. Mari kita dengarkan bersama-sama. Shalom. Shalom. Di handnya KBD bilang ngomong dong katanya. Saya nggak mau ngomong tadi Bapak panitia, tapi disuruhnya ngomong-ngomong apa kita ya. Selamat Natal, menjelang Natal khususnya pada kita semua. Ini pelayanan kedua. Purna Naposo Bulung Jalan Jambu. Ini orang-orang yang merecoki Jalan Jambu tahun 90-an sampai 2000-an. Sudah tua semua. Tapi suaranya masih oke, cantik-cantik, ganteng-ganteng, setengah daripadanya. Kami mengucap syukur, terima kasih buat panitia KBD sudah mengundang kami. Lagunya sekarang Menyembah Raja, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari
Ya, kita akan dengarkan pengumuman dan doa syafaat dari Bapak Hasudungan Limong. Waktu dan tempat kami persilahkan. Horas. Saya nggak pakai salum. Kadang-kadang salum ini disebut salom katanya. Nah, itu kata yang tahu bahasa aslinya itu salah itu. Dibikin dengan bahasa Horas katanya. Padahal jadi hilang keindahannya. Sekarang di komunitas Bona Pasogit Diaspora ini saya hanya menyebutkan Horas. Oke, kita akan mendengarkan warta jemaat informasi tentang komunitas Bona Pasogit Diaspora. Kita bersyukur hari ini kita bisa mengadakan ibadah terakhir pada tahun ini dan kita telah mendengar tadi firman Tuhan, puji-pujian yang telah disampaikan. Pernahkah kita dialog seperti ini? Mungkin di khotbah-khotbah. Saya nanti mau cek siapa yang setia di sini mengingat dialog ini. Opung, olo mateho, itu dia loh. Tepatnya ini katanya dialog seseorang di Bonenduluk, Sagala, Kecamatan Sian. Animu, molo mateho, itu dia loh. Mbak, tanam. Baru molo huting pemate, ditanam dong. Nah itu dialog pendeta Dr. Mangapul Saga ketika dia mengkonfirmasi apa yang dikatakan Pak Pendeta tadi. Kalau kau mati opung, kemananya kau nanti? Wah ditanam. Kucing pun kalau mati ditanam. Apa bedanya kita dengan kucing? Tadi firman tadi mengingatkan kita hal yang luar biasa soal kepastian. Tidak ada semangat kita kumpul-kumpul di sini hanya karena kita mau memastikan perjumpaan dengan Yesus. Itulah yang terpenting. Perjumpaan itu. Tadi kita tadi begitu menggelegar. Hati kita rasanya. Itu hanya mungkin kita bisa mari memberitakan itu. Bersuka cita kalau kita sudah bertemu dengan Yesus. Itulah kesimpulan hari ini perayaan Natal kita. Kalau tidak sia-sialah. Pulang pun kita dibilang lemas lah, nggak ada artinya. Datang kemari capek-capek, gedungnya parkirnya susah katanya. Aduh, apa kok gini lah parkir di sana, begitu seperti itu. Tapi tantangan itu masih kecil. Kalau pendeta ini, saya mendengar cerita-cerita pelayanan itu, ini soal pemberitaan Injil. Ini bukan khotbah kedua ya, sebentar ini. Hanya membaca sedikit. Sorry ya, bukan khotbah kedua. Ini pendeta ini, mereka soal motivasi tadi, dikirim ke sana, nggak ada makanan apa-apa. Mungkin makan daun, demi tadi lagu Pak Stephen Tong itu. Kemana saja, asal di Jakarta. Bukannya kemana saja, ku telah sedia. Ya, itulah sebenarnya inti kita hari ini khotbah itu saya simpulkan dengan sangat panjang di dalam warta ini. Terima kasih untuk kehadiran kita di dalam perayaan ibadah Natal hari ini dan tahun depan kita mengundang lagi untuk datang. Ini sudah belasan tahun kita lakukan dan kiranya tahun-tahun depan ini makin lebih baik, makin banyak orang yang datang ke tempat ini dan terus untuk memberitakan Injil. Tahun depan adalah tanggal 2 Februari, bulan Januari tidak ada. Pukul 16, tempatnya masih di sini ya? Masih, oke. Mudah-mudahan kapan-kapan ada yang lebih lebar lagi parkirnya mungkin. Tapi kalau nggak datang orang, parkir besar-besar pun nggak ada gunanya ya. Nah, begitu, oke. Pelayanan ibadah bulan hari ini kami mengucap terima kasih
untuk pelayan ibadah Natal KBD hari ini pengkhotbah ini tidak asing lagi bagi kita, ya, bagi komunitas, bagi Yayasan Bina Dunia. Pendeta Dr. Jonidius Ilu MTH. Ini lai saya bilang lai Pendeta Dr. Jonidius Ilu MTH karena nayalapnya Boru Sipahutar. Oke. MC Luce Sitorus, keyboardis Tiro Siotang. Ya harusnya dulu kita lakukan Paskah ya. Paskah Judika, setiap Paskah dulu KBD melakukan Paskah Bona Pasugit, biasanya di Istora. Mungkin tahun depan di Indonesia Arena. Ya, mungkin. Doakan ya. Kayaknya perlu lagi nih, satu titik mungkin sekali 5 tahun, sekali 3 tahun perlu dibikin ya. Mudah-mudahan Tiroy bersedia dan Judika juga bisa bersedia. Biasa gratis ya sama KBD. Gondang, nggak usah disampaikan. Gondang Ardi Simamora, Suling Bonggut Sidabutar, hebat permainan musik mereka ya, luar biasa ya. Singer Steven Sagala, Igor Siaga, Helmi Pardede, Maria Sijabat. Terima kasih untuk suara-suara mereka yang indah. Pengisi acara STT Trinity Parapat, mahasiswa STT Parapat, paduan suara Purna Naposo ya. Wah ini bagus juga, baru saya dengar. Saya Sintua KBP sejak muda, jadi PSPNO baru dengar. Bagus, Jalan Jambu ya. Vokal group Lansi luar biasa nih. Saya sebelum nyanyi tadi, saya bilang sama Ibu Yunike, wow, luar biasa Bu. Ada vokal grup lansia. Saya nggak mau tahu hasilnya, tapi hasilnya juga bagus, luar biasa. Tahun depan harus lebih banyak lagi. Ya. Ini kor anugerah KBD, kor KBD, ya, KBD luar biasa juga. Meskipun sekali latihan langsung mantap. Biasanya begitu. Oke, bukan buka rahasia, maksudnya harus lebih berlatih lagi. Ini saya sampaikan undangan perayaan Natal STT Trinity, Natal Umum STT Trinity. Ada rangkaian STT Trinity Parapat, ada rangkaian Natal yang diadakan. Pertama saya sampaikan dulu Natal Umum di STT Trinity yang dilakukan sekarang di Pantai Bebas Parapat. Tanggal hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, pukul 18 WIB. Jam 6 sore, mari kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita di sekitar pantai, di sekitar Parapat, ya bahwa akan ada Natal yang akan dilaksanakan oleh STT di Parapat, pembicara Pendeta Jaharyanson Saragi, PhD. Rangkaian Natal STT di Parapat, di mana kita ada beberapa pusat pelayanan. Ya, pusat pelayanan di desa-desa, ya, di daerah Tapanuli Utara, di daerah Samosir. Kalau di Kalimantan, pun mengeri lagi, dalam susah, naik ojek 1 juta sekali pergi, belum balik. Kalau kita balik hari itu, karena jalan kadang-kadang banjir, kadang-kadang begitu ya Pak Pendeta. Nah, begitu. Saya pernah itu lebih daripada dibawa ojek, saya aja supir ojeknya, kamu di belakang, saya bilang, nah begitu. 1 jam lebih dan bayar 1 juta, pulangnya bayar lagi 1 juta. Begitulah. Dan ini masih, ya sekarang hebat ini pemerintah kita bisa jalan mulus sekarang ya, apalagi ke daerah-daerah yang saya sebutkan ini. Natal Sekolah Minggu STT Trinity dan Pusat Pelayanan STT Trinity. Mohon kita catat tanggal 4 Desember, itu ada Natal Anak, Pusat Pelayanan Parsoburan. Itu tanggal 4 di Parsoburan. Tanggal 10 Desember 2024 ada Natal Anak di Pusat Pelayanan Tambanagodang, itu di Kecamatan Sitiotio di Samosir. Ya. Tanggal 11 Desember 2024 Natal Anak Pusat Pelayanan Pangururan di Ibu Kota Kabupaten Samosir. Kemudian tanggal 15 Desember 2024 Natal Anak STT Trinity Parapat, maksudnya bukan Natal anaknya STT Trinity Parapat,
Natal anak yang dilakukan di STT Trinity Parapat di gedung Auditorium Mangga Pusagala. Kemudian tanggal 11 Desember 2024 Natal umum di Pusat Pelayanan Bonandolok di Kecamatan Sinjur Mula-Mula. Kemudian tanggal 20 Desember 2024 Natal umum Pusat Pelayanan Hariara Pohan di Kecamatan Harian. Kalau pernah tahu namanya apa itu Bukit Holbung, di sini dia dekat sini. Bukit Holbung, itulah dia. Efrata, Sibiabea, dekat sinilah dia itu. Itulah tempat yang akan dilaksanakan perayaan Natal. Demikian untuk informasi tentang kegiatan kita dan perayaan Natal. Kiranya bisa dicatat, diinformasikan, dan terutama kita doakan supaya itu bukan kegiatan rutin tapi semata-mata membawa orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pokok-pokok doa, saya bacakan pokok doa ini. Kita bersyukur untuk ibadah Natal hari ini. Kita bersyukur untuk firman yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Junidius Ilu. Bersyukur kehadiran kerinduan jemaat mengikuti ibadah hari ini. Kiranya jemaat semakin diberkati, dikuatkan, mendapatkan jawaban atas pergumulan pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Bersyukur untuk kesediaan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani ibadah hari ini. Bersyukur untuk tempat ibadah Menteng Lama, HKBP Menteng Lama yang kita gunakan sepanjang tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati tempat ini, memperluas pemberitaan firman Tuhan. Kedua, kita bersyukur untuk kita pengurus YBD Yayasan Bina Dunia, Komunitas Bonapasogit Diaspora, STT Trinity, bersyukur atas dan berdoa kita untuk Yayasan Bina Dunia supaya terus Tuhan pakai untuk menjalankan, mendukung, mendanai STT Trinity Parapat dan Komunitas Bonapasogit Diaspora untuk menjalankan misi pekabaran Injil, khususnya di Bonapasogit. Berdoa agar Tuhan menggerakkan lebih banyak anak-anak Tuhan untuk dukungan doa dan dana, tenaga untuk program pelayanan di Yayasan Bina Dunia. Berdoa agar program tahun 2025 yang direncanakan oleh pengurus pembina dan pengawas Yayasan Bina Dunia dapat terlaksana. Ini banyak sekali sebenarnya pelayanan itu yang dibuat, ya padi sudah menguning. Siapa pekerjanya? Siapa yang mau bersama-sama? Beberapa waktu yang lalu ada orang, kami mempersembahkan tempat kami menjadi pusat pelayanan. Saya pikir iya juga, tapi tentu beriman perlu juga dukungan kita semuanya. Pusat-pusat pelayanan itu memang sangat diminati anak-anak sekarang. Bisa belajar bahasa Inggris, menceritakan Injil, wah itu luar biasa. Ya, dan tempat-tempat itu tentu semua butuh pendanaan. Sekarang ada beberapa pusat-pusat pelayanan yang besar yang saya belum bicarakan sebenarnya. Ya, tempat kami bersedia rumah-rumahnya. Mari kita secara sungguh-sungguh mendoakan ini. Bersyukur untuk ibadah KBD sepanjang tahun 2024. Berdoa untuk pengurus komunitas Bonapasuk Diaspora dalam mempersiapkan pelayanan tahun 2025. Secara khusus kita berdoa untuk kampus STT Trinity. Berdoa seperti yang diumumkan tadi, persiapan Natal umum STT Trinity tanggal 13 Desember 2024. Bisa kita membayangkan itu pantai bebas. Jadi akan ramai orang menonton seperti Pak Tiroy dulu. Di situ dia mimpin, ada KKR mereka di situ. Jadi itu pantai bebas. Bersyukur tempat itu disediakan untuk STT Trinity. Bukan ya, kita menggunakan itu. Bagus sekali Tuhan mungkinkan kita menggunakan fasilitas itu. Berdoa untuk Natal Sekolah Minggu STT Trinity Parapat dan berdoa untuk Natal anak di berbagai pusat pelayanan STT Trinity. Jadi bukan hanya di sini saja kita berdoa, di rumah kita mari kita berdoa untuk hal ini. Berdoa untuk persiapan ujian akhir semester mahasiswa STT Trinity maksudnya, tanggal 2 sampai 10 Desember dan berdoa untuk ibadah penutupan semester tanggal 11 Desember 2024. Para pelayan yang mengambil bagian. Berdoa untuk semua donatur STT Trinity yang terus mendukung baik dalam doa dan tenaga, pikiran, bahkan
Kiranya Tuhan, baik perorangan, keluarga, gereja, lembaga, kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa bagi bangsa dan negara, bersyukur untuk pilkada sudah berlangsung tanggal 27 November 2024. Berdoa agar rekapitulasi suara oleh KPU berjalan dengan baik dan proses penetapan pemenangan berjalan dengan baik. Pemerintah melaporkan 8,8 juta masyarakat Indonesia bermain judi online dengan dana terpakai 900 triliun. Berdoa agar pemerintah dapat menangani kasus judi online yang menyebabkan kemiskinan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Ini kisah nyata, ya, kisah nyata. Akhirnya banyak juga keluarga Kristen yang bercerai karena ini. Saya beberapa hari lalu ketemu orang-orang seperti ini. Istrinya kerja keras, suaminya dari pagi jam 2 pergi dia main judi online terus kalah terus kan. Akhirnya mereka, dan bukan 1-2 kejadian seperti ini, dan ini memang serius. Ya. Dan dia udah adiktif, main terus sampai dia bisa lebih cepat pensiun dini untuk main judi online. Nah, itulah apa hasilnya, mereka berpisah. Itulah. Jadi serius. Berdoa untuk pemimpin pemerintah dari tingkat desa, kepala desa, lurah sampai pusat presiden dapat menghadirkan keadilan kesejahteraan bagi masyarakat. Berdoa untuk aparat TNI Polri dapat menjaga keamanan, ketentraman Indonesia dalam perayaan Natal 2024 dan tahun 2025. Saya kemarin ke Magelang melihat tentara, polisi, ya, kemarin pelantikan. Wah, inilah abdi negara ini. Kiranya mereka betul-betul mengabdikan hidupnya untuk negara. Luar biasa mereka. Kiranya ada dari keluarga kita juga bisa mengabdi seperti itu. Saat ini kita berdoa. Berdoa ini tentu tadi topik membacanya ya sudah panjang. Mari kita membuka hati kita, menyiapkan waktu hati kita, sungguh-sungguh berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau Allah yang tidak berubah. Allahnya Ishak, Yakub, Allahnya Abraham. Tuhan, kami menyerukan, menyampaikan syukur kami ke hadapan Tuhan juga. Kami bersyukur untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan telah lakukan beberapa waktu yang lalu di komunitas Bonapasogit Diaspora melalui STT Trinity Parapat. Pelayanan-pelayanan yang ada di desa-desa ya Tuhan, yang sekarang terus dikembangkan. Kami melihat Tuhan terus mengizinkan, melayakkan kami untuk masuk di dalam pelayanan itu. Tuhan, betapa luar biasanya kami ya Tuhan. Kami orang-orang biasa, Tuhan izinkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Siapakah kami ya Tuhan? Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengangkat kami daripada kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Tuhan, kami sungguh memuji-muji Engkau untuk Engkau melayakkan kami melayani di tempat ini, di tempat-tempat lain, baik melalui apapun yang kami lakukan, baik paduan suara, maupun penginjilan langsung, maupun apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Tapi kami mau juga secara verbal menyatakan Injil kasih Tuhan itu. Tapi siapakah kami ya Tuhan, kecuali karena Engkau telah membebaskan kami, mengangkat kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Itulah menjadi dasar kami, anugerah-Mu yang luar biasa, menyebabkan kami memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami memiliki kepastian keselamatan. Jangan biarkan kami sendiri ya Tuhan. Buatkanlah hati kami gelisah jika saudara-saudara kami tidak mendengarkan berita baik, kabar Injil itu, baik di sekitar kami, di tempat-tempat jauh, dimanapun kami berada. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, layakkan kami menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan, kami banyak yang ingin kami doakan ya Tuhan. Secara syukur kami berterima kasih untuk pelayan hari ini di tempat ini. Kiranya kami pulang tidak sama seperti kami datang, tapi hati kami berkobar-kobar untuk menyatakan bahwa pentingnya bertemu dengan Yesus, menyampaikan kabar baik itu kepada setiap orang ya Tuhan.
Itulah yang menjadi tema penting pokok kami hari ini, supaya kami terus membicarakan, menceritakan Tuhan kepada orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Tuhan, kami berterima kasih untuk pelayan KBD sepanjang tahun 2024. Berkati ya Tuhan. Dan kami mendoakan untuk tahun-tahun yang akan datang. Tuhan menolong lagi, menambahkan jumlah kami, supaya semakin banyak orang yang mendengarkan kabar baik, berita firman, yang mendewasakan kami di dalam Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, berkati semua pengurus, berkati Yayasan Bina Dunia, berkati komunitas Bona Pasogit, berkati setiap orang yang mengambil bagian dalam sekecil apapun. Meski kami mungkin mereka tidak ada di tempat ini, kami berdoa memohon pertolongan Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan. Baik yang mendoakan, menyumbangkan pikiran, materi mereka, apapun yang mereka lakukan untuk kerajaan Allah, berkatilah mereka Tuhan. Yang masih belum bisa bergabung, kami berdoa kiranya terus Tuhan menganugerahkan sukacita, kerinduan untuk selalu dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan perayaan Natal yang dilakukan STD Trinity Parapat, khususnya pada tanggal 13 Desember yang akan datang. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, kirimkanlah orang-orang yang akan mendengarkan firman Tuhan ke Pantai Bebas Parapat. Kiranya dengan cara Tuhan mereka melihat, mengenal, dan bertemu, berjumpa dengan Yesus. Berkati pembicara, berkati pemain musik, berkati MC, seluruh yang mengambil bagian dalam penata layanan. Tuhan memberkati mereka. Demikian juga ya Tuhan, Natal yang diadakan di pusat-pusat layanan STD Trinity Parapat di Kabupaten Tapanuli Utara, di Kabupaten Samosir. Khususnya Natal anak ya Tuhan, kami berdoa anak-anak sejak ini mengenal, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pakailah mereka ya Tuhan menjadi alat-Mu, juga memberitakan Injil bukan saja kepada sesama mereka ya Tuhan, bukan saja kepada sebaya mereka, bahkan kepada orang tua, orang yang lebih dewasa daripada mereka. Belas kasihan-Mu kami nantikan ya Tuhan, melayakkan kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan itu. Kami mau menutup tahun ini ya Tuhan dengan pelayanan di mana Tuhan menyatakan Engkaulah hamba yang setia. Kiranya Tuhan Kau pakai kami. Sekecil apapun peran yang kami lakukan, kiranya Tuhan bersuka cita untuk pelayan itu. Kami mempersembahkan motivasi kami supaya mereka bertemu, berjumpa dengan Yesus, menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Hati mereka bersorak-sorai. Tuhan, kami bersyukur juga ya Tuhan untuk pemerintahan kami. Hari ke depan ini juga ya Tuhan kami berdoa supaya Engkau anugerahkan pemerintahan yang bukan zolim, tapi pemerintahan yang meninggikan, yang mementingkan masyarakat, yang meninggikan keadilan, kesejahteraan ya Tuhan. Anugerahkanlah ya Tuhan hati yang melayani kepada pimpinan kami, baik daripada presiden sampai kepada yang terbawah sekalipun kelurahan, RT, bila mereka melayani dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami mau melihat bangsa kami ini semakin hari semakin maju, dan terutama Tuhan dipermuliakan. Kami tahu bagaimana pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan yang di pemerintahan maupun di berbagai bidang. Anugerahkanlah kepada mereka kesabaran, ketenangan, penyerahan diri, terus untuk meninggikan Tuhan, meneladani, menjadi teladan bagi orang-orang sekitarnya. Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang Tuhan izinkan untuk naik lagi ya Tuhan, untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa kami, mohon belas kasihan-Mu, izinkanlah ya Tuhan, kiranya mereka menjadi berkat untuk menjadi berkat bagi bangsa negara kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan keluarga komunitas Bona Pasogit dalam pergumulan-pergumulan mereka, mungkin sakit penyakit,
Mungkin pergumulan terhadap anak-anak mereka ya Tuhan. Hubungan suami istri yang tidak harmonis. Hubungan orang tua terhadap anak yang kurang harmonis. Hubungan pertemanan, hubungan tetangga yang membuat hati mereka terluka. Tuhan, berikanlah belas kasihan. Yang bergumul terhadap anak-anak mereka, yang bergumul terhadap pekerjaan, yang bergumul terhadap usaha, yang bergumul tentang hubungan antara muda-mudi, anak-anak yang mencari jodoh, anak-anak yang mencari pekerjaan. Tuhan, biarkan mereka mencari Tuhan terlebih dahulu. Izinkan mereka dan biarkan Tuhan berbicara sebebas-bebasnya. Pertemukanlah orang-orang yang mencintai Tuhan kepada anak kami yang masih menantikan teman hidupnya Tuhan. Bagi orang-orang yang orang tua kami yang dalam kesendirian karena sakit penyakit, Tuhan anugerahkanlah terus sukacita bagi mereka. Pengharapan kepada Tuhan. Berkati seluruh pemparan mereka ya Tuhan. Supaya kiranya meneladani, menyukakan hati Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa khususnya untuk Natal dan Tahun Baru. Kami menyerahkan pihak-pihak keamanan khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang akan dibantu oleh juga Tentara Nasional Indonesia. Kami berdoa supaya Engkau menolong mereka untuk mengamankan negeri ini ya Tuhan. Kami tahu banyak dari mereka yang tidak seperti kami bisa berlibur. Mereka harus mengorbankan waktunya supaya kami bisa menikmati kegiatan-kegiatan kami dan libur kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya anugerahkan kepada mereka kesabaran, sukacita dalam menjalankan tugasnya. Berkati Kapolri, Panglima TNI dan seluruh jajarannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan banyak hal yang mau kami sampaikan Tuhan. Terutama diri kami supaya kami terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Terus menyuarakan, memberitakan firman sebagaimana khotbah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penebus kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita sudah sampai di akhir acara. Berulang kali dikatakan para gembala ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melihat, mengalami bukti kebaikan Tuhan, mereka meresponi dengan menceritakannya kepada banyak orang. Dan mereka sendiri pun mengambil sikap, memuji dan memuliakan Allah. Natal adalah saat perjumpaan kita dengan Sang Juru Selamat yang sudah lahir dan memberikan kita sukacita, keberanian untuk menjadi saksinya. Muliakanlah Allah, jadilah saksinya dimanapun kita berada. Mari kita semua berdiri dan kita pergi dengan sukacita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Halalas Niroha Goda. Roha
Mari kita berdoa. Bapa yang penuh cinta, yang mengasihi kami dengan memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, yang telah lahir demi keselamatan kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur atas momen indah yang telah Kau berikan dalam perayaan Natal hari ini. Terima kasih atas kehadirannya yang memberikan kami hati yang penuh syukur, memuja Engkau Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami wajib memberitakan Injil. Agar orang-orang yang mendengarkan Injil percaya kepada Engkau, bebas, lepaskan dari kuasa perbudakan dosa, mengalami kekuatan iman. Oh Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mengakhiri perayaan ini, kiranya sukacita Natal terus mengalir dalam hati kami, menggerakkan hati kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan izinkan kami masih ada, dalam saksi memberitakan kabar baik Yesus Kristus Juru Selamat dunia, agar nama Tuhan dipermuliakan. Berikanlah kepada kami hati yang sungguh-sungguh terus hidup berkenan kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kami sampai Engkau memanggil kami, sampai Tuhan datang kembali. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Agar biarlah perjalanan hidup kami terus mewartakan kasih Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, agar nama Tuhan dipermuliakan. Agar banyak orang memuliakan akan nama-Mu Tuhan Yesus. Agar banyak orang bertekuk lutut menyembah Engkau Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat yang hidup. Inilah doa kami Tuhan, yang ucapan syukur kami. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami. Kami percaya kami datang kepada dalam keadaan yang baik, kami pun juga dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam lindungan Tuhan di rumah kami masing-masing, bahkan sepanjang hidup kami. Bapak sekalian yang saya kasihi, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melingkari wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Horas. Sedikit pengumuman untuk kita, di luar ada tersedia makanan dan minuman, kita bisa menikmatinya bersama-sama, tapi tidak boleh makan di dalam gereja. Jadi kita menikmatinya bersama-sama di luar. Terima kasih dan selamat Hari Natal semuanya. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus berkati. Dan sambut Raja-Mu di hatimu, terimalah bersama
doa